Saya itu bikin video ini tuh teruntuk pengganti saya kelak kalau saya sudah finish. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Prika Cikwi. Sekarang saya ada di lorong tempat simbah ya, tempat saya bekerja. Saya mau keluar cari makanan dan saya bikin video ini teruntuk kalau saya sudah finish. Ini video saya tunjukkan untuk pengganti saya kerja di tempat simbah saya kerja. Menurut saya sih ini penting ya, tapi kalau menurut dia nggak penting sih nggak apa-apa. Yang penting ini menurut saya penting dan harus saya beritahu ke dia agar kerja di tempat simbah yang saya kerjain sekarang, kalau dia sudah datang ke sini itu tidak terlalu bingung dan tidak terlalu banyak kena marah. Kayak saya juga tanya-tanya dari pembantu yang dulu-dulu. Saya kan pembantu keempat, yang ke satu, kedua, ketiga itu cuma udah finish, dan simbah saya itu lebih suka dengan pembantu yang ketiga karena cantik kayak orang China, dan ke saya dia agak-agak beda. Terus pokok men, saya bikin video ini untuk calon pengganti saya kalau saya sudah finish. Karena dulu waktu saya datang, saya kan nggak paham banget dengan cara pikir simbah yang saya jaga ini. Yang menurut saya itu kalau jaga simbah itu ya sama aja kayak waktu saya kerja di Taiwan dulu. Yang penting dia diperhatikan, kita baik-baikin dia, dan kerjaan kita udah kita beresin, udah. Ternyata enggak, beda. Jadinya saya bikin video ini karena biar temen yang pengganti saya itu tidak begitu bingung. Pokoknya itu yang juga penting banget, jangan mendahului dia kalau mau ke kamar mandi. Ibaratnya dia itu dia baru bangun gitulah, terus kita kebelet pipis, ya kita tahan dulu pipisnya sampai dia itu masuk ke dalam kamar mandi dulu. Ya emang sih agak lama, tapi daripada kita kena marah karena mendahuluin dia, lebih baik kita ngalah. Dan satu lagi, kalau kita mau nyuci baju kita harus izin dulu sama dia. Kita mau mandi, kita ya pamitan lah, orang kita kan jalannya lewat depan dia ke kamar mandinya itu, ya kita pamitan gitu ya. Lah ini aku baru pulang belanja dan ini ngeluarin notanya sama uangnya dari dompet aku. Besok dompet itu saya tinggal ya, nggak saya bawa pergi. Ini notanya harus dirapiin. Biasanya kalau saya dapat nota langsung saya lempit dan saya masukin ke dompet kan biar rapi. Itu waktu dia belum marah-marah karena masalah nota yang saya lempit, itu biasanya cuma saya taruh aja di situ, nggak pernah saya bukain notanya, tapi kan masih rapi lempitan. Tapi setelah dia marah-marah karena katanya saya naruhnya sembarangan seperti sampah gitu naruhnya, karena saya lempit kayak gitu, dia kan nggak suka, lalu dia marah-marah, jadinya saya buka kayak gini. Nah begitu ya, naruhnya harus rapi. Ini resipnya harus begini ya, harus digelar. Nah yang harus penting itu kamu perhatikan itu ya kamar mandinya. Ini ibaratnya jangan sampai ada air kayak gini. Kalau ada air kayak gini ntar dituduh ini air kencing kamu, dan kamu harus selalu memperhatikan ini karena sini tuh bocor. Dulu waktu pertama kali saya datang ini nggak dikasih kayak gini, jadinya airnya melebar ke depan sini dan dikira itu air kencing aku. Itu 2 malam kayak gitu terus, aku 2 malam itu sakit hati terus karena dituduh. Dan ini harus moncongnya ke depan sini ya, nih moncongnya ke depan sini, dan ini searah dengan yang ini, jangan geser ke sono atau ini dibalik ke sini, ini dibalik ke sini, jangan ya, ntar kamu dimarahin. Ini tuh saya taruh karena yang di atas itu netes airnya. Nah posisi showernya ini harus di sini pas
jangan di sini atau ke sini, ntar kena ini kamu dimarahin. Dan ini harus sepanjang segini, wis pokoknya seginilah, pokoknya di bawahnya ini harusnya, jangan ke atas, ntar kamu juga diocehin. Ini tuh showernya ini kalau bisa ini jangan sampai sininya melipat ya, harus bener-bener kayak gini. Dan ini juga air sini kan bocor, saya kasih mangkok, ini harus netesnya pas di tengah-tengah, jangan netesnya di pinggir atau di apa, ntar kamu juga dimarahin. Kalau habis mandi, pokoknya kamar mandi ini harus dilap kering. Oh ya, lupa ngasih tahu kalau ini harus tertutup kayak gini, jangan kebuka ya. Kalau kebuka ya biasa pasti diomeli juga, tapi kadangkala dia itu yang lupa untuk menutup dan dia nuduh kita, itu pasti. Kita nggak bisa mengelak dan kita cuma bisa diam aja, dengerin dia ngomong apa, nggak usah kita jawab. Pokoknya intinya jangan menjawab semua tuduhan dia, itu kita diam aja. Kalau yang hitam-hitam ini hasil karya saya, dan yang ini merah itu buat ngepel dalam rumah, dan yang warna kuning ini untuk ngepel kamar mandi sama depan kamar mandi, jangan sampai keliru kalau nggak mau kena marah. Nah, kalau gelas ini ya, gelas ini tuh saya gunakan itu untuk cebok, karena nggak mungkin saya pakai gayung, saya pakai gelas ini. Tapi saya beralasan ini tuh untuk gosok gigi, kumur-kumur, tapi enggak ya, enggak, ini khusus untuk cebok. Nah, lanjut cara menyapu ya, saya contohin di lantai depan kamar mandi saja, jangan di dalam, karena di dalam orangnya masih tidur. Ini juga sangat penting, ini cara menyapunya. Nah, cara menyapunya itu harus begini, dan serokan itu mengikuti sapunya. Begitu ya, sapunya diteken, terus tarik ke belakang, langsung dimasukin ke itu, apa tuh namanya, cekraknya itu, apa serokannya itulah. Pokoknya kayak gitu nyapunya, harus tekan kayak gitu, nggak boleh yang begini ya. Nah, begitu tuh tidak boleh, ntar kamu akan dimarahin habis-habisan kalau nyapu caranya begitu. Pokoknya nyapunya itu harus ditekan kayak gitu, langsung dimasukin ke seroknya, itu bakal aman, kamu nggak bakal dimarahin kalau nyapunya kayak gitu. Betul banget, nyapunya harus begitu. Kalau habis nyapu, taruh begini ya, yang rapi, dan ini harus ditaruh kayak gini. Ini juga penting banget, kalau kita duduk di ranjang, usahain kaki kita jangan bergerak kayak gitu ya. Kita jangan pernah menggerakkan kaki kayak gitu, kalau lihat dia itu kan kena marah banget sama dianya, ntar kitanya. Dan untuk sandal, besok akan saya tinggalin sandal yang baru.